An Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar bab fadli salatul jamaati. Di sini bab menerangkan keutamaannya salat jamaah. An Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda salatul jamaati salat jamaah afdalu adalah lebih utama min salatil fardhi daripada salat sendirian bisa wa isrina darajatan dengan melebihi 27 derajat muttafaqun alaih. Kata 27 derajat itu ya bisa bermakna 27 derajat, tapi sederajat itu seberapa hanya Allah yang tahu hakikatnya. Dan makna 27 derajat maksudnya banyak sekali itu saja. Bisa bermakna seperti itu juga. Wallahu a'lam. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli salatnya seorang laki-laki fi jama'atin dalam jamaah tudha'afu dilipat gandakan ala salatihi atas salat dia fi baiti di rumahnya wa fi suqi dan di dalam pasarnya khamsa wa isrina dhifan dengan kelipatan ganda 25 lipatan. Padahal yang demikian itu annahu sungguhnya dia idza tawaddaa bila mana dia berwudu fa ahsanal wudu'a maka dia menyempurnakan wudunya thumma kharaja ilal masjid kemudian keluar ke masjid la yahrujuhu illa salatu tidak mengeluarkan dia kecuali hanya untuk salat lam yahtu maka dia tidak melangkah khutwatan satu langkah illa rufi'at kecuali diangkat lahu baginya biha dengan khutwah tadi darajatan satu derajat wa khuttat dan dihapus anhu darinya biha dengan khutwah tadi khati'atun dosa satu khati'ah satu dosa atau satu kesalahan. Fa idza shalla bila mana dia telah salat lam tazal maka tidak henti-hentinya al malaikatu para malaikat tusalli dia mendoakan alaihi kepadanya madama fi musallahu selagi dia masih ada di tempat salatnya malam yuhdis selagi belum hadas. Taqulu para malaikat berkata Allahumma salli alaihi Allahumma ya Allah salli rahmatillah alaihi kepadanya Allahumma rahamhu ya Allah kasihanilah dia wala yazalu tidak henti-hentinya dia fi sholatin dalam salat mangtadara shalah selagi masih menunggu shalah muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Banyak sekali fadilahnya jamaah kayak seperti ini, makanya rugi sekali orang itu kalau sampai meninggalkan jamaah. Wa anhu dan dari jadi siapa tuh yang enggak pengen didoakan para malaikat itu siapa? Hanya orang yang enggak peduli dirinya lah, orang yang pancen pengen mencelakakan dirinya aja lah yang. Sekarang ada pengumuman itu. Semua ada pengumuman. Ini ada orang yang punya hubungan dengan raja. Dan siapa saja yang mau dekat sama dia, mau duduk sama dia, maka akan didaftarkan untuk dia itu nanti akan dikasih pangkat oleh raja dan tidak akan dihukum oleh raja karena orang itu dekat dengan raja. Maka orang berbondong-bondong yang faham itu mendekati orang itu supaya dia ini bisa selamat dari kebengisan raja dan dia ini bisa disayangi sama raja karena berdekatan dengan orang tadi dan dia ini punya wewenang untuk mensyafaati orang-orang, membela orang-orang dari raja. Nah, kalau orang paham akan dirinya mesti dia akan pengen mendekat orang ini, tapi kalau orang nggak peduli maka tidak akan mendekat orang ini.
Nah, para malaikat ini orang yang doa-doanya makbul di sisi Allah. Maka kalau orang itu peduli pada dirinya, maka ingin mengamalkan atau amalan yang menjadikan dia didoakan oleh para malaikat. Karena malaikat ini termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya makbul. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, ata datang an-nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki buta. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa li qaidun, aku tidak mempunyai penuntun, yakuduni yang menuntunku ilal masjid ke masjid. Fasa'ala, maka dia bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyurahhisalahu, untuk meringankan dia, wa yusalli fi baitihi, maka dia boleh sholat di rumahnya orang buta tadi. Para khasa, maka baginda Nabi memberi keringanan lahu baginya untuk sholat di rumahnya. Walamma walama, ketika telah berpaling pergi laki-laki itu, ta'ahu, maka Nabi memanggil laki-laki itu. Faqala, maka Nabi berkata lahu kepada laki-laki buta tadi, hal tasmu, apakah kamu mendengar an-nida adzan bis sholati, an-nida panggilan bis sholati, untuk melakukan sholat, yaitu adzan. Qala, laki-laki itu berkata, na'am, ya. Qala, maka baginda Nabi mengatakan, fa'ajib, maka ijabilah panggilan sholat, panggilan untuk sholat dari masjid itu. Makanya pergilah ke masjid kalau gitu. Rawahu Muslim. Jadi walaupun sampai orang buta pun, bagaimana baginda Nabi itu tetap menyuruh untuk selalu menjaga jamaahnya. Selagi masih bisa, terus jaga jamaah. Enggak ada yang nuntun, usahakanlah, cobalah. Dan kalau panggilan dari masjid itu kok masih bisa kamu dengar, padahal pada waktu itu belum ada speaker, berarti rumahnya kan enggak begitu jauh toh dari masjid. Ya, kalau kamu masih dengar, ya datangilah. Lagi pula ini perkara penting. Bukan untuk orang lain, ya bagi untuk orang buta itu sendiri. Dia sudah buta, bagaimana dia ini juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di masjid yang dapat diperoleh oleh orang-orang lain. Maka jangan dibuat satu cacatnya ini dijadikan sebagai, yaitu malah mengurangi fadilah-fadilah yang akan dia dapatkan. Kalau masih bisa, teruskan aja masjid, usahakan. Wa an Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, insyaallah. Wa an Abdullah bin Mas'ud, wakilah wa an Abdullah dari Abdullah, wakilah wa Abdullah dari Abdullah, wakilah dikatakan Amr bin Qais Abdullah, yaitu namanya Amr bin Qais al-Ma'ruf bin Ummi Maktum. Loh, Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa an Abdullah ibn Ummi Maktum, maksudnya wakilah, dan juga dinamakan Amr ibn Qais al-Ma'ruf yang kondang bi ibn Ummi Maktum dengan Abdullah ibn Ummi Maktum al-muadzini yang jadi muadzin radhiyallahu ta'ala anhu, annahu musna Abdullah qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal madinata, sungguhnya Madinah, qasiratul hawami, banyak serangganya. Hawam itu ya binatang-binatang melata, wasibai, dan binatang-binatang yang galak-galak itu, apa namanya, binatang buas, wasibai, dan binatang buas. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma, maksudnya ini minta keringanan, minta keringanan untuk sholat di rumah. Madinah itu banyak binatang-binatang buasnya, dan banyak binatang-binatang yang itu melata, binatang-binatang serangga melata, binatang-binatang melatanya kayak ular, kalajengking, kelabang, sebagainya, itulah serangga, wasibai, dan binatang buas. Faqala, maka
mungkin ya binatang buas ya, mungkin hiena itu, atau mungkin anjing-anjing hutan itu. Zaman dulu mungkin masih banyak, Allah alam. Qala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u, apakah kamu mendengar? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Ya, kami mendengar, kacanya. Fa hayya hala, maka mari dipenuhi panggilan itu. Hayya 'alas shalah, mari untuk salat. Hayya 'alal falah, mari untuk berbuat kebajikan atau keuntungan. Wa hayya halan, maka mari dipenuhi panggilan itu. Rawahu mereka hadis Abu Daud bi isnadin hasan. Fa makna hayya halan ta'ala, yaitu mari penuhi panggilan itu. Kamu kalau masih mendengar suara adzan, maka penuhi panggilan itu. Walaupun ini Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang buta, muadzinnya baginda Nabi. Jadi beliau itu minta izin untuk tidak sholat di masjid, tapi ketika baginda Nabi bertanya masih bisa mendengar azan, maka beliau mengatakan fahayya halan, maka penuhilah panggilan azan itu ke masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ba'asu sultanan nasira, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabil ummi wa alhamdulillah. Adzan di sini ini nyampe di kompleks sana enggak? Nyampe ya? Ternyata tidak buta, tidak pincang, tidak apa, sudah dengar azan. Nah, gimana itu rasanya itu? Yang di komplek-komplek itu loh, masih ada kan? Dengar nggak ini? Pasti dengar dia itu.